Rosalia mulai Tindaung dari kelas 11 IME 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Jadi pokok pembahasannya di sini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan jenis karya tulis ilmiah. Yang kedua, struktur karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga, kebahasaan karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian. Karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, atau literatur ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Jadi itu pengertian dari karya tulis ilmiah. Yang berikut kita akan membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang berikut, menurut Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Dan yang terakhir, menurut Drs. Totok Dujuwarto dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut Drs. Totok Dujuwarto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jadi, itu beberapa pengertian dari karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang berikut kita akan membahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu artikel. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif. Pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang kedua, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif.
Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan atau seminar. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapat gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang berikut, paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diplomat, S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang berikut, disertasi. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar DR atau dokter. Adapun dalam pengerjaannya, disertasi lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Disertasi harus berisi suatu temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat orisinal. Yang berikut, kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau log karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Dan yang terakhir, tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibanding dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang dapat tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Jadi itu beberapa jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Yang berikut, kita akan membahas tentang struktur karya tulis ilmiah. Struktur dari karya tulis ilmiah yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Bab 2 landasan teori. Landasan teori terdiri dari kajian teoritis, kerangka berpikir, dan metodologi penulisan. Bab 3 pembahasan. Bab 3 pembahasan meliputi deskripsi kasus dan analisis kasus. Dan yang terakhir, bab 4 kesimpulan. Kesimpulan terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang berikut, kita akan membahas tentang kebahasaan karya tulis ilmiah. Kebahasaan dalam karya tulis ilmiah terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, menggunakan kata impresional. Dalam menulis karya ilmiah, kamu tidak boleh dalam menulis karya ilmiah, kamu tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Oleh karena itu, kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah harus bersifat umum seperti penulis atau peneliti. Hal ini disebabkan dalam karya ilmiah yang diutamakan adalah objeknya, bukan subjeknya. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Dalam menulis karya ilmiah, kalimat yang digunakan bukan kalimat aktif, melainkan kalimat pasif. Contohnya, bila kamu ingin menulis, penulis melakukan observasi di terminal. Lebih baik ditulis observasi dilakukan di terminal. Yang ketiga, menggunakan bahasa reproduktif. Selanjutnya, kalimat yang kamu tulis harus menggunakan bahasa yang lugas
dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah serta memiliki pemahaman yang sama oleh peneliti. Dan yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Bahasa yang kamu tulis dalam karya ilmiah sebaiknya adalah bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Hal ini memiliki tujuan agar pembaca mampu memahami karya ilmiahmu dengan mudah. Dan yang terakhir ialah menggunakan kata baku. Kata yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah kata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata ini memiliki sifat yang tidak rancau dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Selain itu, kamu juga perlu menuliskannya dengan kalimat yang efektif. Jadi, sekian saja presentasi materi karya tulis ilmiah dari saya. Sekian dan terima kasih.